dengan berlimpah-limpah. Mari kita tetap bersemangat dan selalu berlimpah dengan syukur atas apapun yang kita alami di dalam hidup ini. Satu hal yang kita tahu pasti, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau menjadi manusia, turun ke dalam dunia, meninggalkan kemuliaannya, menanggung kehinaan di dalam dunia hanya untuk manusia. Amin. Karena itu banyak mengucap syukur kepada Tuhan, mensyukuri kasih karunia yang begitu besar dan begitu mulia. Kita baca Alkitab kita dalam Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama-sama, sama-sama kita serentak. Yesaya 30 ayat 15 dan 16. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kamu mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kamu mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Amin. Menurut ibu bapak, kalau kita mau mencapai sebuah tujuan, untuk bisa sampai di tujuan itu dengan tepat waktu, apa yang akan kita gunakan? Apa yang akan kita lakukan sampai kepada tujuan itu? Ya, sudah pasti kita akan berlari dengan sangat cepat. Kita tidak akan mungkin tinggal diam, tenang-tenang. Orang akan berlari cepat, supaya dia mencapai tujuannya. Tujuan kita, ya sudah pastilah ke surga. Tapi di dalam dunia ini juga ada tujuan kita masing-masing, ada keinginan kita, ada kerinduan hati kita, ada goal-goal yang akan kita capai di dalam hidup kita, selain daripada yang surgawi. Sehingga untuk mencapainya kita harus pasang kekuatan, berlari cepat, bahkan memakai kuda yang paling tangkas. Tetapi firman Tuhan ini sepertinya salah ini. Orang yang berlari dengan cepat naik kuda, bukan begitu. Tetapi yang Tuhan mau orang yang tinggal diam, tinggal tenang. Itu yang akan sampai. Memang ibu bapak, firman Tuhan pun memang berkata dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi sepertinya firman Tuhan ini gak cocok dengan apa yang terjadi di dunia.
tinggal tenang, tinggal diam, percaya, maka kamu akan selamat sampai di tujuan. Tetapi orang Israel berkata, nggak mau. Kami mau cepat, kami mau lari, kami mau naik kuda. Tetapi apakah kau silahkan kuda. Larilah dengan cepat, tapi ujung-ujungnya kau akan lenyap. Coba larilah, kamu tahu pengejaran akan lebih cepat. Jadi jalan Tuhan bukanlah jalan manusia. Jadi Tuhan ini memang sering mengatakan firman, mengatakan sebuah solusi yang tidak cocok dengan pikiran kita, yang tidak sesuai dengan logika kita. Contohnya seperti Maria dan Martha. Ya kalau menurut kita, Martha lah yang benar, Martha lah yang akan diberkati, Martha lah yang sukses, Martha lah yang bagus karena dia sibuk sekali melayani, sibuk, dia tidak peduli apapun. Tapi menurut Tuhan bukan Martha yang mantap, justru Maria yang duduk tenang di kaki Tuhan. Justru Tuhan berkata, Maria inilah yang betul, dia telah memilih bagian yang terbaik. Jadi banyak kisah-kisah dalam firman Tuhan juga berkata begini, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Tidak cocok. Orang biasanya kalau menabung harta, dia pasti jadi miskin. Orang yang menghemat secara luar biasa pasti akan menjadi kaya. Karena pepatah dunia berkata, hemat bakal kaya. Tapi firman Tuhan berkata, menyebar harta, tidak usah berhemat, secara justru tidak dikurangi. Jauh sekali jalan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Bahkan ada satu kisah di Alkitab yang membuat kita merasa lucu, ya. Waktu bangsa Ammon dan bangsa Moab menyerang kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat. Musuh sudah mengepung daerah Yehuda. Bangsa Moab, bangsa Ammon sudah siap dengan peralatan perangnya yang dahsyat, mau menghancurkan kerajaan Yehuda. Lalu dilaporkan kepada raja, raja, musuh sudah ada di sekeliling kita. Kita akan habis hari ini. Apa yang akan kita lakukan? Tetapi Raja Yosafat dia berunding dengan pegawai-pegawainya. Lalu apa yang mereka lakukan menghadapi musuh itu? Mereka justru latihan kor mereka. Do mi do sol, sol do. Ini yang mereka lakukan. Ayo, semua kumpul, semua kumpul. Kita latihan kor. Do, re, mi. Sementara musuh sudah siap di luar, mau mengepung orang Yehuda. Tetapi Yosafat dia berunding. Ada ayatnya dalam 2 Tawarikh 20. Dia berunding dan memilih orang-orang yang akan menyanyi bagi Tuhan. Aneh kan? Lucu kan? Gak masuk di otak. Coba kita baca begitu ya. Mungkin ini menjadi rumus bagi kita menghadapi masalah. Ya. Masa mau menghadapi musuh justru orang latihan kor? Macam mana si Yosafat ini? 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20. Ayat 19.
Kemudian ayat 18, lalu berlututlah Yehosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud kepada Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Ya ini, kita lompat saja ayat 21 ya. Keesokan harinya setelah Yehosafat berunding dengan rakyat, ini ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah nyanyian mereka di muka orang. Mereka keluar dari muka orang, sementara orang sudah pegang senjata. Mereka keluar dari hadapan mereka sambil menyanyi. Ketika ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorak dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah berhadangan terhadap Bani Ammon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukulkan. Jadi rupanya ada 3 bangsa yang menyerang mereka, 3 bangsa: Moab, Ammon, dan orang-orang pegunungan Seir. Mereka sudah terkepung, tapi Yehosafat do re mi. Itu yang mereka buat di situ. Ayo kau suara 3, kau suara 1, kau suara 5, ya. Ayo semua nyanyi. Do Gloria in excelsis Deo. Di hadapan orang-orang yang sudah terhunus pedang, yang sudah mengangkat pedang keluar dari muka orang-orang yang bersenjata. Harusnya mereka ambil senjata, harusnya mereka hadapi dengan senjata, tapi mereka hadapi dengan nyanyian. Apa yang terjadi, Bapak? Yang terjadi adalah Tuhan membuat terhadangan. Akhirnya bangsa Ammon dan bangsa Moab terlebih dahulu menghancurkan orang-orang dari pegunungan Seir. Ini anehnya, ini hebatnya. Oleh karena nyanyian itu, bangsa Moab dan bangsa Ammon bukan menyerang orang Israel, orang Yehuda. Justru mereka pertama-tama menyerang musuh yang ketiga, yang memang waktu itu mereka turun, lalu mereka habisi orang pegunungan Seir. Setelah orang-orang pegunungan Seir dihabisi oleh bangsa Ammon dan bangsa Moab, lalu mereka pun bunuh-bunuhan, saling membunuh mereka, dibunuh orang lain, lalu mereka pun akhirnya saling membunuh. Boleh ibu bapak baca ini, ya. Ketika orang Yehuda itu tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu, tampaklah semua telah menjadi bangkai terkantaran di tanah, tidak ada yang tertutup. Lalu Yehosafat dan orang-orangnya turun untuk menjarah barang-barang mereka. Ayat 23, lalu Bani Ammon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir. Seir dulu dihabisi, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Gak pernah terjadi yang seperti itu di kota Shanghai, ya, tapi itu pernah terjadi. Luar biasa. Jadi aneh, begitulah rencana Tuhan, jalan Tuhan berbeda dengan jalan kita. Nah, kita
kembali kepada Yesaya 30. Dalam Yesaya pasal 30 ini di sini adalah antara tinggal tenang atau berdiam diri versus lari cepat naik kuda. Siapakah yang akan menang? Siapakah yang akan menang? Siapakah yang akan lebih sukses antara orang yang tinggal tenang berdiam diri dengan mereka yang berusaha lari cepat naik kuda? Siapakah yang akan menang? Yang menang adalah dia yang tinggal tenang berdiam diri. Siapakah yang lebih sukses? Dia yang tinggal tenang dan berdiam diri. Siapakah yang lebih sukses antara Maria dan Marta? Bukan Marta yang lebih sukses, Maria yang lebih sukses. Di mana pada akhirnya Maria lah yang memiliki minyak yang mahal, bukan Marta. Maria lah yang memiliki minyak terwastu yang mahal itu, yang dia persembahkan kepada Tuhan, bukan Marta. Padahal Marta sibuk sekali dengan segala aktivitasnya, sampai dia penuh dengan kekhawatiran dan menegur Yesus. Saudaraku yang disayang Tuhan, mari kita tinggal tenang di hadirat Tuhan. Mari kita berdiam diri di kaki Tuhan dalam mencapai semua apa tujuan hidup kita, dalam mencapai cita-cita kita, untuk mencapai karir kita pun di dunia ini. Kita harus belajar tinggal tenang dan berdiam diri di kaki Tuhan. Jangan kita mengandalkan ketangkasan, keterampilan, kekuatan, kemahiran, dan kepandaian kita. Semua kepandaian, kepintaran, kemahiran kita tidak dapat mengalahkan Tuhan, karena Tuhanlah sumber segala hikmat dan kepandaian. Amin. Itulah makanya dikatakan di sini, dalam tinggal tenang, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita belajar daripada Esau dan Yakub. Jadi firman Tuhan ini sepertinya Esau versus Yakub, atau Yakub versus Esau. Siapakah yang menang? Mari kita baca dulu Kejadian pasal 26. Kita melihat contohnya adalah Esau dan Yakub. Kita belajar banyak dari mereka ini. Kejadian pasal 25 ayat 27. Lalu bertambah besarlah kedua itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang. Amin. Yang suka tinggal di kemah. Ya, kita tahu kisah mereka berdua kan. Esau menjadi seorang yang pandai. Dia orang yang pandai berburu, seorang yang cekatan, seorang yang hebat, seorang yang lincah dan tangkas berburu, mahir dan terampil. Menurut dunia, menurut siapapun, Esau pasti selalu sukses karena dia kuat, dia pandai berburu, dia tidak akan
dia sangat rajin keluar berburu. Dia tidak suka tinggal di rumah. Tidak ada waktu untuk tidur. Tidak ada waktu di rumah untuk berbincang-bincang dengan orang tuanya. Dia selalu sibuk mencari buruan kemana-mana. Dia hebat. Dia pintar. Tetapi pada satu hari dia terbentur. Dia mengalami jalan buntu. Orang sehebat Esau bisa terbentur, bisa di jalan buntu. Dia gagal. Pada suatu hari dia tidak mendapat apa-apa, sehingga dia pulang tangan hampa dan menjadi kelaparan. Ternyata orang sehebat Esau bisa kelaparan. Ternyata orang sepandai Esau bisa tidak mendapat apa-apa. Orang yang serajin Esau pergi berburu bisa pulang dengan tangan hampa. Yang selalu meninggalkan kemah bisa hampa di dalam segala pekerjaannya. Dia pulang dengan tangan hampa. Dia kelaparan. Saudaraku, sehebat apapun kita, sekuat apapun tenaga kita, kalau bukan Tuhan yang menyertai kita, semua akan hampa. Hanya di dalam Tuhan ada jaminan. Jadi Esau ini terbentur saat kapan? Saat dia pulang dengan tidak membawa apa-apa, yang membuat dia kelaparan. Sudah tidak dapat apa-apa, dia menjadi lapar. Bahkan lebih parah lagi, dia harus kehilangan hak kesulungan dan kehilangan berkat anak sulung. Dia harus menjualnya untuk sepiring makanan. Ini memalukan. Untuk makan pun Esau harus menjual hartanya yang paling berharga. Padahal dia seorang yang pandai. Bukankah Alkitab mencatat bahwa Esau seorang yang pandai? Pandai berburu. Berburu uang pun pandai. Berburu profit, keuntungan. Hebat. Bukan. Tetapi dia gagal. Ini mengajarkan kepada kita, ibu bapak, sehebat apapun kita, kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, suatu saat kita akan terbentur. Kita akan mengalami jalan buntu. Bahkan bisa jatuh tergeletak sampai kelaparan. Sampai keadaan kita akan membuat kita malu. Bukankah memalukan? Untuk makan saja harus menjual harta yang paling berharga. Itulah makanya dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan begini. Ibrani 12 ayat 6, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Dia di mata Tuhan orang yang sangat rendah, bukan lagi orang yang pandai. Jadi kepandaian manusia di hadapan Tuhan adalah kebodohan yang membuat dia rendah apabila dia meninggalkan dan tidak
dia pulang dengan tangan hampa. Orang yang mengandalkan kepandaian, yang mengandalkan kepintarannya, dia akan pergi mengembara kemana-mana untuk mencari tujuan hidupnya, tetapi dia akan gagal. Dia akan pulang dengan tangan hampa. Tetapi orang seperti Yakub yang suka tinggal tenang dan yang suka tinggal di kemah, dia mendapatkan segalanya. Dia tinggal di kemah. Tinggal di kemah menjadi sebuah strategi yang hebat yang dimilikinya untuk mendapatkan hak anak sulung. Sehingga dengan tinggal di dalam kemah, dia mendapatkan anak sulung itu. Dia berhasil merebut hak anak sulung. Dia berhasil merebut berkat harta warisan yang tak kelihatan, namun sangat menjamin untuk hidup yang kekal. Dia bisa dapatkan itu bukan dengan dia pergi kemana-mana, bukan dengan dia sibuk dengan segala urusannya, tetapi dia dapatkan itu hanya dengan dia belajar tinggal di dalam kemah Tuhan. Tetapi Esau yang tadinya yang selalu sibuk meninggalkan kemah pertemuan, suka tinggal di padang, dia pulang dengan tangan hampa. Ibu bapak, ada Mazmur 126. Mazmur 126. Dalam Mazmur 126 dikatakan di sana bahwa orang yang menabur, ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan pulang dengan membawa berkat, bukan seperti Esau pulang dengan tidak membawa apa-apa yang membuat dia kelaparan dan harus menjual hartanya yang paling mahal. Esau, dia hidup dengan bebas di padang gurun. Dia hidup dengan bebas melakukan segala keinginannya. Tetapi ketika dia pulang, dia tidak membawa apa-apa. Tetapi Yakub yang tidak bisa hidup bebas, dia harus tinggal di kemah. Dia tidak pernah menikmati indahnya, sejuknya padang. Dia tidak pernah menikmati indahnya pohon-pohon di padang. Dia tidak pernah melihat indahnya rusa dengan tanduk-tanduknya di hutan. Dia tidak pernah melihat luasnya padang di luar sana. Dia menderita di dalam kemah. Dia selalu tinggal dalam kemah dengan ibu bapaknya. Dan akhirnya dialah yang pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Itulah makanya dikatakan di sini, orang yang berjalan maju sambil menangis, menabur benih sambil menangis. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus memikul salib. Oleh karena Tuhan kita harus menderita. Mengikut Tuhan kita harus menangis, menabur sambil menangis. Kita tidak bebas melakukan keinginan daging kita. Bahkan di malam tahun baru pun kita harus beribadah di rumah Tuhan. Siapa yang tidak suka berjalan-jalan? Siapa yang tidak suka piknik? Siapa yang tidak suka membakar petasan di malam tahun baru? Siapa yang tidak ingin bersenang-senang di malam tahun baru? Siapa yang tidak ingin? Tetapi oleh karena Tuhan, kita harus lupakan semua itu.
karena kita suka tinggal di kemah Tuhan. Amin. Kita menangis, kita memikul salib. Bahkan Paulus katakan dalam Roma pasal 8 ayat 36 di liturginya si Aurel, ya. Oleh karena engkau kami, coba kita baca Roma Roma 8 ayat 36. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Oleh karena siapa? Oleh karena Yesus. Kita mengalami bahaya maut sepanjang hari. Yesus berkata, kalau pipimu ditampar yang kiri, kasih yang kanan. Kita tidak bisa membela. Orang membunuh pun berikan saja dibunuh. Oleh karena Yesus, setiap hari kita menjadi domba-domba sembelihan. Kita disembelih, keinginan daging kita pun disembelih. Oleh karena mengikuti Yesus, kita tidak boleh korupsi, kita tidak bisa mencuri, kita tidak bisa mengumbar hawa nafsu. Oleh karena Yesus, kita sembelih semua keinginan kita. Oh, hanya karena Dia. Sementara Esau enak-enak di padang gurun, dia bisa tidur di bawah pohon, dia bisa berbaring di padang rumput yang hijau, dia bisa membakar, memanggang rusa di hutan, dia bisa menikmati daging apapun di hutan, tidak ada yang membatasinya. Tetapi Esau hanya di kemah, dia sibuk di kemah, membersihkan kemah kediaman orang tuanya, dia mendengarkan nasihat orang tuanya, dia salib semua keinginan dagingnya, jadi sembelih seperti domba. Tetapi Mazmur berkata, orang yang menabur sambil menangis, sambil mencucurkan air mata, akan pulang dengan sorak-sorai. Tetapi orang seperti Esau, dia akan menyesal. Amin, Ibu Bapak. Itulah makanya dalam ayat 37 dikatakan, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Walaupun kita mencucurkan air mata mengikut Tuhan, kita menjadi domba-domba yang disembelih, keinginan kita pun disembelih. Tetapi kita harus masuk dalam semuanya itu, dan kita akan lebih daripada orang-orang yang telah menang. Kita lebih dari pemenang. Percayalah, kita akan menerimanya. Firman Tuhan tidak pernah meleset. Asal kita mau tinggal diam di dalam kemah. Apa artinya tinggal tenang? Apa artinya tinggal diam? Ibadah. Jangan Ibu Bapak bosan kalau selalu tujuan khotbah ibadah. Memang itu. Saya tidak boleh membawa ke arah lain. Memang itulah kehendak Tuhan. Tinggal di kemah ibadah. Mungkin Ibu Bapak bosan. Bosan ibadah. Boleh waktu dulu. Selalu. Kan tinggal dalam kemah ibadah. Disitulah kita disembelih. Di ibadah itu kita dipersembahkan seperti lembu yang dibakar, menjadi tuba, dibakar keinginan daging, disembelih, dipotong. Kalau kita potong pasti domba menangis. Seperti Yesus disiksa, dia menangis. Jadi begitulah kalau misalnya ayam kita potong, dia akan baku tekok. Begitulah kita ketika Tuhan menyuruh kita tinggal di kemahnya, kita disembelih, kita disembelih. Kalau
jalan-jalan. Siapa yang tidak mau jalan-jalan? Aku aja mau jalan-jalan. Apalagi hari ini bapakku lagi sakit di kampung. Sudah telepon, sampai orang bilang, Pak Suruh kan tidak. Bapak mas saya segera kan, wah menon. Tunggulah besok. Demi Tuhan Yesus. Suatu saat kita tidak akan mendapat malu apabila kita mau tinggal tenang, percaya di kaki Tuhan. Tetapi Esau yang tidak suka tinggal di kemah, tapi suka tinggal di padang, dia pulang hampa. Padahal dia orang pandai. Kita mencatat dia pandai, dia lincah, dia cekarat, sekali tembak berusaha. Bukan cuma satu yang kena, bukan cuma satu yang dapat. 5 ekor sekali tembak. Tetapi sehebat apapun dia, suatu hari dia pulang dengan tidak mendapat tangkapan, lapar lagi. Akhirnya dia mengemis kepada adiknya. Adiknya pun pintar. Adiknya sudah tahu bahwa hak kesulungan itu sangat berharga. Dari mana dia tahu? Dari mana Yakub tahu hak kesulungan itu berharga? Dari mana dia tahu bahwa opungnya Abraham yang dipilih oleh Tuhan akan mendapat berkat yang luar biasa? Dari mana dia tahu? Dari ibu bapaknya, dari opungnya. Karena dia suka di rumah mendengar bapaknya cerita tentang firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah tinggal di rumah Tuhan, tidak pernah dengar firman Tuhan, bagaimana kita tahu tentang surga? Bagaimana hati kita dibakar untuk menggebu-gebu ke surga? Gak pernah dengar firman, gak pernah menyanyi, gak pernah siapa tahu siapa Yesus, gak pernah bagaimana akhir dunia. Ya akhirnya hidupnya liar seperti Esau. Tapi kalau Yakub yang tinggal di rumah, Pak, kita dulu dari mana kita ini, Pak? Kok ada di sini katanya? Lalu bapaknya cerita, opungmu si Abraham dipanggil Tuhan. Kita dulu di Kasdim. Ada Tuhan ya Pak? Ada Tuhan. Tuhan berfirman kepada opungmu Abraham, dikatakannya bahwa kita akan menjadi orang yang hebat di dunia. Kita akan menjadi bangsa yang besar, tapi kita harus setia sama Tuhan. Dan anak sulung nanti paling diberkati, kata si Ishak. Kapan itu Pak? Ya itu, datang dari si Ribka. Aduh Yakub, kamu waktu lahir kamu kembar dengan abangmu. Waktu kalian berdua di rahim ibu, kalian berkelahi terus sehingga mama mau mati sakit. Gak mau lagi mama hidup waktu itu, karena kalian dalam rahim pun sudah pukul-pukulan, tenang-tenang. Perut mama sakit waktu melahirkan mengandung kalian anakku. Tapi waktu aku sakit mengandung kalian, Tuhan berfirman kepada aku. Apa kata Tuhan, Ma? Kata Tuhan begini, anak yang paling kecil akan menjadi yang terbesar. Yang pertama lahir akan menjadi terkecil. Yang sulung akan menjadi, makanya aduh ributlah sulung itu. Begitu nama kata Tuhan. Ya begitu kata Tuhan. Akan begitu, akan kurebut anak sulung itu, Ma. Akan kurebut. Memang itu sudah dibuatkan ya, Ma. Udah lama. Akan kurebut anak sulung itu. Memang udah bilang kok bahwa yang paling bungsu menjadi yang terhebat. Udah, Ma. Tenang aja, Ma. Ku ambil itu. Dia berusaha terus. Karena apa itu, Bapak? Karena dia tinggal di kemah. Dia tinggal di kemah. Dia tenang. Dia mendengar firman Tuhan. Sementara si Esau, untuk apa itu anak sulung? Tak ada artinya itu. Ambil saja. Yang penting ini sepiring semangkok kacang merah. Udah dapat kali aku, aduh. Apa gunanya itu anak sulung? Gak berharga.
akhirnya dia menyesal. Ibu bapak mau diberkati, amin. Semua kita mau diberkati. Karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Ayat terakhir ini, Yesaya 2. Yesaya 2. Itulah makanya Yesaya mengatakan begini ya. Yesaya 2 dikatakan begini, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Nah, di sini kita yang heran. Kenapa bukan ke rumah Allah Esau? Kenapa bukan ke rumah Allah Abraham? Kenapa bukan ke rumah Allah Ishak? Tetapi ke rumah Allah Yakub. Yesaya 2 ayat 3 saja lah, bagian yang atas. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Haleluya. Kita diajak oleh Tuhan untuk masuk rumah Allah Yakub, ke kemahnya si Yakub. Karena di dalam kemah Yakub, di dalam rumah Tuhan, kita akan mendapat ketenangan seperti karakter Yakub yang tenang. Jadi Yakub itu karakternya tenang. Jadi kalau kita mau mendapat ketenangan di tengah-tengah kegoncangan, kita harus masuk ke rumah Tuhan. Tinggal di rumah Tuhan, beribadah. Haleluya. Karakter Yakub tenang, karakter Esau memburu kesuksesan, memburu uang, memburu daging. Tetapi Yakub karakternya tenang. Kalau kita mau mendapat ketenangan, mendapat berkat di tahun yang akan kita hadapi, mari kita ke rumah Allah Yakub. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita tinggal di kemah Tuhan. Maka kita akan mendapat ketenangan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegoncangan. Dunia akan semakin goncang. Tetapi orang yang datang ke rumah Allah Yakub, dia akan mendapat ketenangan. Berkat apa rupanya ada di rumah Allah Yakub? Inilah yang ayat terakhir, Kejadian 27. Di rumah Allah Yakub kita akan mendapatkan berkat yang diterima oleh Yakub dalam Kejadian pasal 27 ayat 27. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan ciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu kebun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah dia. Suku manis berkat ini, suku besar berkat ini, dahsyat berkat ini. Inilah berkat yang akan kita terima di tahun 2020, 2022 sampai seterusnya. Kalau kita mau terus melatih diri kita, mari ke rumah Allah Yakub, sedia beribadah kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Renungan buat kita di tahun baru ini. Kita menyanyi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan.